Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Baik adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tips dan trik memilih jurusan supaya tidak salah pilih. Loh, kenapa gitu? Memangnya ada strateginya gitu ketika memilih jurusan? Tentunya ada gitu tips dan triknya. Bayangkan saja, jurusan yang kita ketahui dan belum kita ketahui itu banyak sekali. Ada ratusan, bahkan sampai ribuan. Maka dari itu, kita harus gitu meriset terlebih dahulu, kemudian menentukan banyak hal terlebih dahulu, sehingga mendapatkan jurusan yang sesuai dengan kita. Terus, memilih jurusan itu tidak semudah memilih menu di restoran, guys. Dimana kalian bisa pilih yang mana aja, pindah yang kemana aja gitu ya. Tapi bayangkan jika kalian pilih salah jurusan dan kalian udah kuliah, udah jalani 1 tahun gitu, terus kalian merasa salah jurusan. Gimana gitu problemnya gitu? Apakah kalian mau pindah? Ya syukur-syukur kalau kalian punya biaya yang lebih gitu, dan bisa pindah lagi ke jurusan lain yang kalian inginkan. Tapi jika kalian tidak mempunyai biaya lagi gitu, gimana nih ketika kalian malah salah jurusan? Ditambah lagi banyaknya pilihan-pilihan jurusan yang harus kalian pilih. Nah, biasanya gitu ya, ada jurusan yang dipilihkan oleh orang tua, kemudian jurusan yang dipilihkan oleh kalian gitu ya. Dan pasti di sana kalian bingung gitu mau pilih yang mana. Maka dari itu, tips dan trik ini saya yakin ini bisa membantu adik-adik semua supaya lebih yakin bahwa jurusan yang nanti adik-adik pilih itu sesuai dengan kriteria yang adik-adik inginkan. Dan jurusan tersebut sesuai dengan diri adik-adik. Namun sebelumnya, like, comment, and share video ini supaya banyak orang yang mendapatkan informasi dan manfaat dari pembahasan kali ini. Dan buat teman-teman yang mau persiapan masuk Poltekkes untuk tahun 2023, bisa gabung grup diskusi masuk Poltekkes tahun 2023. Klik link di deskripsi. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kakak ada informasi penting sekali buat adik-adik semua. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2023, sekarang sudah ada buku soal Sipen Maru Simama tahun 2023. Dimana jika kalian membeli bukunya, kalian udah berhemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku saja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangin nih, bonusnya udah gak masuk akal sekali. Yang pertama, 1 tahun kursus online masuk Poltekkes tahun 2023, video materi pembelajaran dan pembahasan soal, 2 kali tryout Sipen Maru masuk Poltekkes, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman di jalur masuk Poltekkes, serta kalian akan bergabung dengan grup VIP masuk Poltekkes tahun 2023. Kalian juga akan mendapatkan tote bag kekinian serta mendapatkan tambahan soal-soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Pesan dari sekarang juga, karena stoknya sangat super terbatas. Kalian bisa memesannya di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Oke, buat kalian yang berminat, ditunggu. Wow, gila bener kan? Kalau kakak tidak akan menunggu waktu lama lagi, langsung check out, langsung pesan bukunya dari sekarang juga. Karena waktu terbaik dari persiapan itu adalah dari sekarang juga. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan. Baik, langsung saja ke tips dan trik yang pertama, yaitu pahami minat dan bakat yang dimiliki. Ini ada kutipan, pemahaman yang baik terhadap diri sendiri akan membuat kita bertahan menghadapi berbagai tantangan saat belajar tentang ilmu dan skill baru di bangku kuliah nanti. Menarik nih. Pahami minat dan bakat yang dimiliki. Ketika dihadapkan dengan berbagai jurusan yang udah tersedia gitu ya, yang udah kalian pilih, pasti kalian merasa bingung gitu ya. Mana nih yang harus kita pilih? Mana sih jurusan yang cocok gitu dengan diri kalian? Maka dari itu, kalian harus mempunyai alasan yang kuat dan alasan yang tepat gitu ya, untuk memilih jurusan yang akan kalian ambil. Maka dari itu, pemahaman yang baik terhadap diri kalian itulah sangat penting gitu. Mengenal minat dan bakat yang dimiliki oleh diri kalian. Menggali lebih jauh, apa sih minat dan bakat kalian? Apa sih yang membuat kalian senang ketika kalian mengerjakan suatu hal itu? Apa sih yang ketika kalian melakukan sesuatu itu membuat kalian semakin bergairah dan semakin bersemangat?
kenali juga karakter-karakter kalian dan hubungkan dengan jurusannya. Karena kenapa? Karena jika kalian paham gitu terhadap minat dan bakat dan jurusan yang kalian pilih gitu sesuai dengan minat dan bakat kalian, sesuai dengan kutipan yang ada di sini, kalian akan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan saat belajar tentang ilmu dan skill baru di bangku kuliah nanti. Bahkan ibaratnya gitu, kalian itu tidak merasa sedang kuliah gitu, tidak merasa sedang tertekan kuliah, tapi sedang menekuni apa yang kalian inginkan gitu. Jadi semisal seperti menjalani hobi gitu ya kuliahnya. Pasti kalian ingin seperti itu. Maka dari sekarang kalian harus pahami gitu minat dan bakat kalian. Oke, kita next ke pembahasan yang kedua, yaitu lakukan riset jurusan yang dipilih. Artinya di sini kalian harus mengetahui sebanyak-banyaknya informasi jurusan yang ada. Karena kalau kalian mempunyai banyak informasi gitu ya, hasil riset itu akan lebih meyakinkan kalian untuk menjatuhkan pilihan ke jurusan tersebut. Lalu misalnya pilihan kalian itu ada 2 jurusan. Maka kalian riset 2 jurusan tersebut, mana nih yang kira-kira jurusan tersebut cocok dengan kalian. Dari mulai gaya belajarnya, mata kuliah yang diajarkannya, kemudian kerjanya nanti juga seperti apa. Kalau kalian udah punya riset semua itu gitu, kalian pasti gitu udah punya pegangan nanti dan pijakan gitu buat kalian memilih jurusan yang mana nih yang cocok buat kalian. Oke, kita next ke saran yang ketiga. Konsultasi dengan orang yang berpengalaman atau profesional. Berbicara dan terbuka terhadap orang yang dianggap dekat atau profesional akan memberikan sudut pandang dan pengetahuan baru yang sangat fresh itu buat kalian. Oke, balik lagi di poin yang nomor 2 tadi. Kakak membahas kalian harus meriset gitu jurusan-jurusan yang nanti kalian inginkan gitu. Nah, hasil riset tersebut kalian konsultasikan sebagai bahan berdiskusi dengan orang yang berpengalaman, misalnya seorang psikolog yang nanti akan menguji mana nih yang cocok buat kalian. Kalau misalnya tidak ke psikolog, kalian bisa meminta bantuan gitu kakak tingkat kalian yang udah lolos gitu ya, dan udah kuliah, atau teman terdekat kalian, kalian tanyakan aja gitu dan diskusikan apa hasil riset kalian dengan mereka. Karena ketika kalian bingung, karena ketika kalian bimbang gitu, dan merasa tidak punya solusi, tapi ketika kalian membicarakan kepada orang lain, kalian akan mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Kalian akan mendapatkan informasi yang berbeda yang mungkin belum kalian pikirkan. Maka, dari sekarang gitu, kalian mulailah gitu konsultasi dengan orang-orang yang ada di dekat kalian, para profesional, para psikolog atau teman dekat kalian, kemudian guru-guru kalian, guru BP kalau di sekolah gitu kan, guru konseling gitu ya. Kemudian teman-teman dekat yang ada di sekitar kalian. Oke, kita next ke poin yang keempat. Jangan memilih jurusan hanya karena prospek masa depan. Loh, kok gitu kak? Bukannya kita memilih jurusan itu harus memilih jurusan yang prospek kerjanya, prospek masa depannya bagus, yang menghasilkan banyak uang, yang nanti dikagumi oleh banyak orang, dihormati oleh banyak orang. No, pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang salah. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan karir seseorang, tidak hanya jurusan yang kita pilih. Ya, memang gitu, ketika kalian kuliah, misalnya ambil kedokteran gitu ya, karena merasa prospek kedokteran itu sangat luar biasa gitu, dan dikagumi banyak orang, memang kalian kuliah dokter, kalian belajar ilmu-ilmu mengenai kedokteran yang nanti menunjang kalian untuk menjadi seorang profesi dokter. Tetapi ketika prosesnya tidak hanya jurusan yang kita pilih saja yang menentukan nanti kalian sukses atau tidak. Ada banyak faktor lain, dari mulai kemampuan skill kalian, kemudian berapa tanggung jawabnya kalian. Karena kalau misalnya udah passion gitu masuk ke jurusan, kalian pasti tanggung jawab dan merasa sangat senang sekali gitu. Berbeda kalau kalian merasa salah jurusan. Dan 1 tahun, 2 tahun ketika kalian kuliah itu rasanya akan sangat berbeda. Maka dari itu, saran dari kakak, janganlah kalian melihat jurusan itu sesuai dengan prospek di masa depan. Tapi sesuaikan dengan
apa yang kalian butuhkan. Oke, kita next ke pembahasan atau tips dan trik yang kelima. Jangan terpaku pada nilai mata pelajaran saja. Ini kebanyakan gitu yang masih banyak terjadi bahkan sampai sekarang. Biasanya gitu orang yang merasa nilai matematikanya bagus gitu, ya udah mereka masuk ke jurusan matematika. Memang sih tidak salah ketika kalian menggunakan nilai rapot untuk masuk ke jurusan yang kalian ingin pilih. Tetapi untuk masuk ke jurusan itu, memilih jurusan itu tidak hanya ditentukan oleh nilai rapot saja. Karena kenapa? Karena sesuai dengan kutipan yang ada di sini, pilihan jurusan itu tidak terbatas, guys. Orang pinter matematika bukan berarti dia cocok masuk jurusan matematika. Bisa saja dia masuk jurusan yang menggunakan ilmu matematika. Misalnya aktuaria, arsitektur, dan banyak lagi. Maka dari itu, perlu kalian meriset terlebih dahulu, perlu kalian mengkaji diri terlebih dahulu, dan mencari rekomendasi-rekomendasi jurusan yang minat gitu sesuai dengan passion kalian. Kalau kalian pintar matematika bukan berarti kalian cocok dengan jurusan matematika, karena nantinya jurusan matematika itu ada yang berpendidikan, ada yang menggunakan di matematika murni. Jadi kalau kalian misalnya diri kalian tidak cocok dengan gaya mengajar gitu, terus kalian masuk pendidikan matematika kan salah. Maka dari itu, cari tahu terlebih dahulu dan jangan pernah terpaku terhadap nilai mata pelajaran. Karena tidak hanya itu saja yang menentukan kalian mau pilih jurusan yang mana. Oke, next ke poin yang nomor 6. Jangan abaikan bakat dan minat diri. Mengenali bakat dan minat diri menjadi cara memilih jurusan yang paling tepat. Kalian suka menulis, ambil jurusan yang mendukung kalian untuk bisa menulis. Kemudian kalian suka olahraga, ambil jurusan yang memudahkan kalian untuk mengembangkan diri kalian di olahraga. Kalian suka gitu main komputer, suka ngedit-ngedit, suka ngutak-ngatik elektronik, kalian bisa pilih jurusan yang sesuai dengan minat kalian itu. Dengan kalian mengenali diri kalian pribadi, maka akan mendapatkan jurusan yang tepat dengan diri kalian juga. Oke, dan poin yang ketujuh, ini yang terakhir. Jangan asal ikut-ikutan teman. Biasanya gitu ketika kalian lulus di kelas 12 gitu dan orang-orang udah masuk ke perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan dan kita belum masuk gitu. Lalu kita habis-habisan belajar dan ikut-ikutan teman kalian karena gengsi gitu dan khawatir gitu kalian kehilangan teman kalian. Maka dari itu, jangan pernah gengsi dan jangan pernah khawatir kalian kehilangan teman. Pilihlah jurusan yang memang mau Ade pilih. Karena nanti akan ada teman-teman baru saat kuliah. So, kalian jangan khawatir dan kalian jangan pernah gengsi, ikut-ikutan gengsi. Pilihlah jurusan yang memang sesuai dengan minat dan bakat dan kepribadian adik-adik. Nah, mungkin itu saja video kali ini pembahasan mengenai tips dan trik memilih jurusan yang tepat dan tidak salah gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya buat kalian yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kalian bisa mendapatkan jurusan yang sesuai dengan minat, bakat diri adik-adik semua. Oke, kakak izin pamit. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya.